wa raka'at tawaf, salat sunnatul ihram dan salat sunnatul tawaf. Dari keduanya yang paling afdal adalah salat sunnatul tawaf yang paling afdal. Tawaf itu artinya kelilingnya. Tawaf yang dimaksud adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf ini adalah ibadah. Sebagaimana sholat itu ada sholat sunnah, sholat wajib, tawaf juga begitu. Bahkan sholat tawaf itu ada 3 jenisnya. Yang pertama tawaful ifadah. Tawaf yang merupakan rukun daripada rangkaian ibadah haji dan umrah. Rukun dari rangkaian ibadah haji dan umrah. Ini namanya tawaful ifadah. Yang kedua adalah tawaf wajib. Sama-sama wajib, ini rukun. Kalau rukun itu kalau nggak didatangkan ibadahnya nggak kelar, nggak sah, baik umrah atau haji. Yang kedua adalah tawaful wada. Tawaf wada ini, wada itu artinya perpisahan. Hajjatul wada, haji perpisahan. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Artinya wajib bagi siapapun yang mau meninggalkan kota Makkah, tawaf dulu 7 kali putaran. Namanya tawaful wada. Yang terakhir adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini meliputi tawaful qudum. Kita kalau pertama kali ke Ka'bah, itu langsung tawaf. Qudum itu artinya apa ya? Sampai. Pertama kali sampai datang ke kota Makkah, tahiyatul Ka'bah atau tahiyatul bait as-salat. Tahiyatul masjid as-salat. Untuk menghormati masjid itu dengan sholat. Untuk menghargai dan menghormati Ka'bah adalah dengan berkeliling, yaitu tawaf. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, kalau kita nggak pengen tawaf, disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita ingin tawaf, nggak disunahkan lagi sholat tahiyatul masjid. Zaman Nabi, bahkan zaman Imam Abu Hanifah, Ka'bah itu, Masjidil Haram itu masjidnya kecil. Yang ada Ka'bah aja yang masih terkategori masjid. Tempat sa'i, kan tempat sa'i itu di sampingnya tempat tawaf. Tempat tawaf atau tempat keliling itu namanya matof. Sekarang sudah lebih luas. Zaman Nabi tidak begitu luas. Lihat film-film klasik yang menggambarkan zaman kehidupan Nabi. Di zaman Imam Abu Hanifah pun tidak terlalu luas. Imam Abu Hanifah ketika datang ke Mekah, depan Ka'bah, beliau sholat tahiyatul masjid. Imam Abu Hanifah ini salah satu penggagas mazhab yang pertama kali yang meletakkan ilmu fikih furu'. Ilmu fikih furu' ini kita pelajari. Kalau ilmu usul fikih baru Imam Syafi'i. Dan beliau itu benar-benar ulama yang sangat cerdik ya, sangat pintar, cerdas. Siapapun yang berdebat sama beliau kalah di dalam perdebatan. Suatu ketika beliau ini bukan orang Mekah, bukan orang Hijaz, Madinah, orang yang tinggal di belahan Persia. Ketika haji pertama kali datang ke Ka'bah, beliau itu sholat tahiyatul masjid, karena Ka'bah itu masjidnya, ya tikap sah di situ. Datang anak kecil di kota Mekah mengingatkan beliau, menegur, ya Syekh, wahai orang tua, tahiyatul tawaf, tempat kami, masjid kami ini, cara menghormatinya nggak kayak masjid yang lain. Masjid yang lain sholat tahiyatul masjid, kalau di sini tawaf. Subhanallah, beliau beringat karena faktor tidak biasa. Ulama sebesar sekali dari Imam Abu Hanifah pun lupa. Beliau tidak mencari pembenaran, beliau berterima kasih
Alhamdulillah, jazakallah khair telah mengingatkan. Beliau tawaf. Jadi kalau zaman dulu mungkin nggak terlalu ramai ya. Kalau zaman sekarang jangankan haji, umroh aja padat. Dan tempat tawafnya itu sudah terlalu luas. Kadang-kadang orang yang datang ke Masjidil Haram itu nggak sempat lagi tawaf, paling cuma sholat tahiyatul masjid. Yaudah, itu sholat tahiyatul masjid aja kalau nggak sempat. Apalagi sekarang yang turun ke Makov itu nggak, yang tidak berbagai daerah sekarang udah jelas sulit ya tempat Makov. Baik. Jadi paham ya, Masjidil Haram itu yang ada Ka'bahnya samping-samping itu namanya Makov, tempat tawaf. Itu masjid juga. Cuman jaraknya itu begitu luas. Apalagi dari pelataran Masjidil Haram ke Makov itu kalau jalan ya bisa 10 menit. Jauh ya. Mau jauh. Kadang orang yang mau sholat maghrib, sholat 5 waktu, dia nggak sampai ke Makov karena nggak bisa. Itu khusus untuk orang yang lagi ibadah umroh atau yang mau tawaful wada. Banyak tawaful wada sekarang pakai kain ihram. Padahal nggak perlu pakai kain ihram karena nggak niat ya ihram. Man kalau nggak pakai kain ihram nggak bisa turun ke situ ya, namanya peraturan sekarang. Dibutuhkan serangkaian peraturan ya, faktor ada karena orang terlalu ramai, sulit untuk orang yang tawaf bisa. Baik, yang mau dibahas ini poinnya tawaf apa bud? Mau tawaf kudu, mau tawaf sunnah. Jadi kita tuh tawaf berkeliling Ka'bah 7 kali itu walaupun tidak dalam rangkaian ibadah, bukan tawaf wada, bukan tawaf ifadah, itu hukumnya sunnah. Dan ibadah yang hanya ada di kota Mekah, yang hanya ada di Ka'bah cuma tawaf. Tawaf ini cuma bisa di Ka'bah. Yang lain nggak bisa. Ya Ka'bah cuma ada di Mekah ya. Cuma ada di Mekah, ada Ka'bah yang kedua ya. Cuma ada di Mekah. Gimana itu yang lain? Sa'i itu tidak disunahkan. Kecuali tidak ada sunnahnya sa'i. Sa'i itu cuma ada di dalam rangkaian rukun haji atau umroh. Beda tawaf. Tawaf ini benar-benar ibadah mustaqillah. Nah setelah tawaf disunnahkan sholat sunnatul tawaf. Sholat sunnatul tawaf. Sholat sunnah tawaf ini kalau setelah kita kalau dalam rangkaian umroh habis tawaf itu masih ada sa'i. Jangan dulu sholat sunnatul tawaf, sa'i dulu. Habis sa'i kita potong rambut, tahallul di mana di tempat sa'i itulah. Bawa ada yang bawa apa? Bawa gunting. Habis itu langsung kita ke Ka'bah lagi. Sunnahnya sholat sunnatul tawaf di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu di sana ada tiang, di atasnya ada bekas tapak kaki yang dipakai kaca. Zaman dulu waktu kita kecil banyak di rumah-rumah orang Islam, utuh ada orang lagi sholat di depan tempat itu namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Itu batu bekas pijakan Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Konon batu ini stelengnya Nabi Ibrahim waktu bangun sama Nabi Ismail. Dan batu ini bisa memanjang dan memendek sendiri secara otomatis. Yang ini nggak bisa dibuat lagi sekarang. Cuma itu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Saking kuatnya Nabi Ibrahim, batu itu berbekas kayak tanah liat. Batu yang begitu kuat, yang begitu keras, berbekas dengan pijakan Nabi Ibrahim. Setiap nabi itu diberikan kekuatan 40 orang yang kekar ya. Itu para teman. Makanya Nabi Musa mampu mengangkat 2 batu yang menutupin sumur. Jadi ada 2 sumur orang lagi antri ngambil air. Ada 2 anak gadis yang sedang menunggu di tempat yang agak jauh. Nabi Musa lagi lari
dari kejaran Fir'aun, berteduh di bawah pohon. Beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Lihat ada dua anak gadis, ngapain kalian di sini? Kami mau ngambil air. Cuman di sana laki-laki lagi ramai yang ngambil. Jadi kami menunggu sampai mereka selesai. Antrian panjang, beliau kesian. Ini belum diangkat jadi nabi ya, Nabi Musa di kisah ini belum diangkat menjadi nabi. Cuman sepanjang sejarah nabi itu nggak ada yang jelek ya. Nabi itu manusia paling ganteng di umat. Baik akhlaknya, begitu juga rupanya. Dan dua anak perempuan ini dua anaknya Nabi Syuaib. Kalau ayah ini ganteng, masa anaknya jelek, ya jarang-jarang terjadi. Cuman Nabi ini udah dijaga oleh Allah sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi nggak ada hasrat juga. Murni untuk nolong. Kalau kita murni untuk nolong, biasanya kan minta nomor WA. Biasanya kalau bujangan mumpung habis dibantu, ya enggak. Murni habis itu dia menulis Nabi Musa habis diangkat. Jadi batu itu yang nggak bisa diangkat oleh beberapa orang yang akan dia angkat sendiri ya. Habis ngambil air pulang. Gak lama salah satu dari anak gadis tadi balik ngasih tahu, ayah kami berterima kasih dan mau membalas kebaikan engkau. Nabi Musa ini habis bunuh salah satu tentara Firaun. Bunuhnya nggak sengaja ya, padahal belum jadi nabi. Jadi suku Kipti ini menyiksa Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Musa. Nabi Musa tahu ya, beliau itu dibuang ke sungai, dihanyutkan karena lahir di waktu kalau ada anak laki-laki dari suku Bani Israel, dari keturunan Bani Israel yang lahir bakal dibunuh. Untuk menyelamatkan, mau nggak mau pasrah aja. Kakak perempuannya yang diperintahkan ibunya untuk air tadi dibuang di sungai. Qadarullah, itu bukannya lari ke laut diselamatkan oleh orang, tahu-tahu masuk ke dalam istananya Fir'aun. Fir'aun hanya mau diselamatkan, dibunuh, kata istrinya Fir'aun. Jangan, siap. Oh ini bakal mencelakakan aku kalau dia besar. Dia ini baik, coba aja kalau dia diuji. Masa bisa mencelakakan? Ayo coba, aku nggak beraya. Dikasih korma sama bara api. Awalnya tangannya mau ngambil korma, mau makan. Sama malaikat Jibril dipalingkan, ambil bara api, dimakan. Kalau ambil korma mau dibunuh sama Fir'aun. Kata Asia, kita lihat, aku bilang dia anak kecil, gak mungkin akan akhirnya percaya. Tapi ketika dewasa, melihat tentara ini nyiksa Bani Israel, kesian, akhirnya spontan dipukul tentara itu, sekali pukul mati. Padahal belum jadi nabi. Akhirnya kejar oleh Fir'aun sampai di kisah ini. Mendapat tawaran dari orang tua gadis tadi, yang tidak lain adalah Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa itu menikah dengan anak Nabi. Cuma dalam sejarah tidak ada yang berhasil menikahi dua orang anak Nabi kecuali Sayyidina Utsman dan itu Nabi yang terbaik. Nabi menikah dengan anaknya Nabi Muhammad, Ruqayyah dan kata, dan keduanya meninggal. Ini kayak satu persatu. Setelah meninggal kakaknya baru dikaitkan. Kata Nabi, setelah meninggal yang kedua, kalau seandainya aku punya anak perempuan lagi, wahai Utsman, dan kau nikahi satu persatu, pasti aku akan pergi. Di perjalanan, jadi Nabi Musa minta duluan jalan sekalian meninggal. Di perjalanan
Yang namanya di gurun, angin itu bertiup kencang, tersingkaplah bagian daripada betisnya anak Nabi Syuaib. Maka diminta Nabi Musa, stop, biar aku aja yang lebih dulu. Kau tunjukkan aku aja arahnya dari belakang, ke kiri atau ke kanan. Kamu nggak tahu. Memang orang udah dipersiapkan dari kecil, dari mudanya menjadi seorang. Sampai sana belum. Nah, doa ini dan kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas. Doa yang dibaca oleh Nabi Musa tadi dianjurkan untuk dibaca bagi yang belum nikah ya. Kalau yang nikah lagi nggak tahu efektifnya. Ini doa untuk berjodoh. Rabbi inni anzalta ilayya min khairin fatir. Baca sebanyak-banyaknya setelah salat subuh. Setelah baca itu baca ada habis baca doa itu, kisahnya beliau buka sumur tadi. Iya. Dibantu, diambil air, udah pulang datang lagi. Karena anak gadisnya ini cerita sama Nabi Syuaib, yang satu ini semangat, ya nama seorang ayah bisa membaca gelagatnya ini anak berarti suka. Tahu-tahu yang ini memang calon nabi, ya, calon nabi gantengnya tau kayak apa ya. Akhirnya, baik, ini di kisah juga di Fathul Makkah, ketika Nabi mau menghancurkan patung terbesar yang bersandar di dinding Ka'bah. Di dinding Ka'bah pada zaman itu, di dalam Ka'bah itu dan di kelilingannya semua ada 360 berhala total. Jadi zaman Nabi itu banyak patung di sekeliling Ka'bah. Yang terbesar namanya Hubal. Kakinya di bawah, kepalanya di atas Ka'bah. Dia bersandar di dinding Ka'bah. Nah, Nabi mau menghancurkan itu. Jadi dimintalah Imam Ali untuk menunduk supaya Nabi bisa naik di atas pundaknya. Imam Ali bin Abi Thalib ini gemuk badannya, super gemuk, besar badannya. Besar. Sepupu dan menantunya Nabi. Ketika Nabi naik ke atasnya, gak kuat beliau. Gak kuat. Siapa Imam Ali bin Abi Thalib yang ketika Fathul Khaybar beliau membuka gerbang pintu Khaybar, beliau angkat dengan satu tangan dan beliau dorong pasukan Yahudi yang ada di dalam sehingga kaum muslimin bisa masuk. Setelah itu beliau lempar, korban yang besar itu beliau lempar. Setelah dilempar, sahabat penasaran, kok bisa ya diangkat satu tangan ya? Ada 8 orang sahabat mengangkatnya, ada yang nggak angkat. Nabi naik di atas puncaknya nggak kuat. Ya Rasulullah nggak kuat. Turun. Kata Nabi, udah kalau kita kau naik ke atas puncaknya. Beliau nggak mau, takut, segan. Kata Nabi, ini Amir, anak Amir itu, aku yang perintahkan kamu naik ke atas. Nabi yang begitu gemuk, Nabi ngangkatnya diantai seperti tanpa kangkat ya. Ini artinya setiap Nabi itu memang diberikan kekuatan 40 orang. Cuman mereka menggunakan fungsi otaknya secara maksimal. Kalau kita dikasih 40 kepala senjata semua udah belalunya luar biasa ya. Nah, orang-orang kesabaran yang luar biasa, akhlak yang dibutuhkan oleh. Baik, selanjutnya tadi kembali ke sunnah tawaf. Ini yang paling afdal setelah sholat duha.
Nah, sholat sunnatul tawaf ini setiap habis tawaf sunnahnya di belakang makam Ibrahim, makam Ibrahim. Makanya